Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya adalah Hemrido Fadilah dengan NPM 2410101066 dari kelas 3B TI Regular Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pemrograman terstruktur dari Bapak Nur Alamsyah. Sebelum saya memulai videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dulu kepada Bapak Nur Alamsyah, Esos, Mkom, karena telah memberikan saya tugas UAS video ini, yang mana ini akan membuat saya mengenal lebih dalam dan memahami lebih dalam terhadap pemrograman terstruktur, tepatnya di C++. Baik, langsung saja saya mulai. Saya akan memulai menjelaskan aplikasinya di sini. Pertama saya kenalkan dulu, di sini aplikasi saya adalah aplikasi manajemen kos mahasiswa. Jadi di sini pertama ada perincludean. Sini ada IOStream, string dan IOManage. Di IOStream ini fungsinya adalah untuk menampung keluar masuknya data. Kalau string ini gunanya untuk mengelola tipe data karakter gitu. Kalau IOManage ini dia kepanjangannya input output manipulator, yang mana fungsinya untuk agar tampilan format output itu lebih rapi gitu. Terus ini using namespace std, yang mana untuk menampung untuk mengelompokkan fungsi-fungsi program kode ini. Terus di sini ada konstanta. Kenapa pakai konstanta? Karena konstanta itu ketika kita mendeklarasikan suatu nilai angka, dia itu nilainya tetap gitu, nggak berubah, nggak bisa diubah lagi. Jadi misalnya di sini kan max kamarnya ada 10, saya di sini, jadi ya 10 aja gitu kamarnya. Tapi misalnya mau nambah kamar, misalnya udah tinggal ubah aja di sini angkanya. Terus di sini ada diskon bulanan. Diskon bulanan ini maksudnya ketika seorang mahasiswa itu menyewa kos lebih dari sama dengan 6 bulan, maka dia akan dapat diskon 5%. Jadi di sini ada potongan harganya sebanyak 5%. Terus di sini ada array. Array ini ya ada 3 di sini, saya tipe datanya string, float, dan bool. Jadi string yang pertama ini ya untuk memuat tipe data karakter tadi, seperti nama kamar, tipe kamar gitu. Habis itu di sini ada float. Float itu dia bisa memuat angka desimal. Jadi kalau misalnya mau diskon sewaktu-waktu dibutuhkan, bisa masuk di float ini. Terus ada bool. Bool ini kenapa pakai bool? Karena bool itu dia punya tipe 2 nilai, true dan false. Jadi saya di sini memilih bool karena jika kamar sudah terisi nilainya true, tapi kalau kamar masih kosong nilainya false. Nah, dari ketiga array yang berbeda ini, mereka tuh saling terhubung satu sama lain. Contohnya kayak ini, kamar tipe 1, kamar tipe A nomor 1 itu dia indeksnya 0 dengan harga 1.500, nilainya false karena masih kosong. Terus ada variabel dengan berbagai tipe datanya. Di sini integer. Kenapa pakai integer? Karena integer itu memuat bilangan bulat yang mana masuk misalnya buat pilihan menu, seperti pilihan menu ini 1 sampai 5. Habis itu nomor kamar, lama sewa, mau berapa lama, mau berapa bulan lama nyewanya gitu. Habis itu di sini ada string, nama penyewa, untuk memuat nama penyewa di sini. Habis itu ada float, total bayar. Mau itu dimasukkan, mau itu termasuk diskon atau belum diskon. Habis itu ada ball running, true, nilainya true. Kalau nilainya true itu berarti perulangan akan terus terjadi. Misalnya karena si user ini memilih angka 1 terus menunya ketika disuruh memilih pilihan angka 1 sampai 4, maka program akan terus berjalan setelah menu yang kita pilih ini, kode programnya itu berjalan, maka akan balik lagi ke menu dan lanjut berjalan sampai si user memilih angka 5 ini, itu break keluar, maka program akan langsung terhenti. Terus di sini ada integer jumlah kamar terisi, masih 0 karena belum ada yang nyewa. Nanti kalau udah ada yang nyewa, maka akan otomatis bertambah 1 di sini. Terus di sini ada code, ya untuk menampilkan, untuk memprint nanti di output kalau ini tulisannya muncul nanti. Terus di sini ada perulangan while. Nah, perulangan while ini ya ada menu 1 sampai 5, kayak lihat daftar kamar, sewa kamar, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kerjanya perulangan while ini? Jadi dia tuh, perulangan while ini kerjanya itu dia tuh kalau misalnya kita milih angka 1 sampai 4, si program ini akan terus berjalan gitu. Tapi kalau misalnya sudah milih angka 5, program akan terhenti. Program akan terus berjalan. Misalnya kita milih menu 1 nih, dia tuh akan
kembali lagi ke menu setelah kode programnya dijalankan sampai si user memilih break atau keluar. Terus ini ya pilihan Anda untuk outputnya lah. Nah di sini ada bagian switch. Ketika seorang user memilih case 1, case 2 atau case 3 gitu, maka program itu akan dijalankan. Setelah program dijalankan, balik lagi ke menu gitu. Tapi jika case-nya tidak termasuk dalam opsi, maka outputnya akan tidak valid gitu. Terus ini ada perulangan for, integer, index sama dengan 0, kurang dari max kamar. Nah di sini tuh ketika dimasukkan input kurang dari max kamar, misalnya kan indeksnya kurang dari 10 gitu, misalnya seorang user memasukkan kamar nomor 3, apakah angka 3 itu kurang dari 10? Jika jawabannya ya, maka kamar akan tertampilkan. Terus di sini ada left, agar sebuah teks itu akan tercantum di pojokan sebelah kiri tabel, sebelah kiri kolom tabel. Sedangkan ini set w, kepanjangannya itu set width atau atur kelebaran. Di sini saya 10 karakter. Sini index plus 1, sini set w plus 10 juga. Sini rupiah agar nanti pas harganya tercantumkan tuh ada rupiahnya gitu. Terus ini fixed. Gunanya fix ini ya karena angkanya jutaan ya, jadi supaya angkanya itu tidak berubah jadi heksadesimal. Nah dengan adanya fix ini maka angkanya tetap desimal. Terus di sini ada set precision 0, biar di belakang angkanya itu nggak ada titik, ada angka sekian lagi. Misalnya di sini saya 2 kan, saya masukkan 2. Nah biasanya tiap harga tuh setelah harga titik 2 angka lagi ada di belakangnya. Nah saya tidak mau, jadi saya di sini 0 aja. Terus set width-nya 15 sini. Terus di sini ada pemilihan if else. Di sini tuh misalnya user memasukkan sebuah input, misalnya dia mau nyewa kamar tapi kamarnya itu sudah terisi atau nilainya true, jadi kamarnya ini udah terisi gitu. Sedangkan jika belum terisi atau nilainya false, kosong gitu kamarnya. Terus selanjutnya ada validasi nomor kamar. Nah validasi nomor kamar ini dia tuh ketika seorang user memasukkan nomor kamar kurang dari 1, misalnya negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya, atau ketika user memasukkan nomor kamar lebih dari max kamarnya, misalnya 11, 12, 13, karena kan max kamarnya 10 aja, maka yang keluar adalah outputnya nomor kamar tidak valid. Terus break, balik lagi ke menu buat pilih kamar yang tersedia dari 1 sampai 10. Terus ini nomor kamar ya konversi ke indeks array aja. Ini sebenarnya ini indeksnya maksudnya ini 0 kamar 1. Terus di sini sama juga nih, ketika seorang user ingin menyewa kamar, misalnya dia memasukkan nomor kamar 5, di sini di sini saya menggunakan chain ignore agar ketika inputan selanjutnya itu tidak masuk tapi dimasukkan ke buffer atau memori sementara. Misalnya saya memasukkan nomor 5, habis itu saya pencet enter, nah enternya itu hilang, nggak ada karena dimasukkan ke buffer. Terus ini getLine, nama penyewa. Kenapa pakai getLine? Biar nama penyewa itu bisa lengkap gitu tercantumnya. Misalnya Rido Padilah nama penyewanya, terus outputnya ya Rido Padilah juga gitu. Beda kalau pakai chain ignore, Padilahnya nggak ada. Terus di sini ya total bayar aja gitu. Total bayarnya sama dengan harga kamar misalnya 1.500.000 lama sewa misalnya 3 bulan, 1.500.000 kali 3, 4.500.000, berarti total sewa untuk seorang penyewa ya 4.500.000 gitu. Nah selanjutnya di sini oh ya, bayaran sewa diskon. Ketika seorang user menyewa itu dia lebih dari sama dengan 6 bulan, maka dia dapat diskon sebanyak 5%. Di sini pakai float biar dia bisa memuat desimal. Jadi rumusnya di sini total bayar kali diskon bulanan. Misalnya total bayarnya itu 10 juta. 10 juta kali di 5%in, 5% dari 10 juta kan 950 ya. 500
500.000. Berarti dia bayar 9.500.000 gitu. Terus keluar output, selamat Anda mendapat diskon 5%. Ini fixed precision discount and loop. Terus selanjutnya di sini ada detail pembayaran. Setelah detail pembayaran ini kan tabel keluar gitu, ada detail nama kamarnya, penyewanya, lama sewanya berapa bulan, total bayar yang harus dibayar, mau itu termasuk diskon atau belum. Terus status kamarnya itu langsung langsung terisi. Habis dia langsung memasukkan datanya ketika dia ingin menyewa. Jumlah kamar terisi plus plus. Jadi dia ini masukin kalau kamar tuh udah terisi gitu. Setelah itu kamar yang tersisa jadi berkurang 1 gitu. Kamar berhasil disewakan, break. Terus lanjut ke case berikutnya. Nah ini sama nih, ketika user memasukkan kurang dari 1 atau lebih dari 10 gitu ya, nomor kamar akan tidak valid. Selanjutnya di sini ada case 3, checkout kamar. Ya ini ada checkout kamar, masukkan nomor kamar. Nah ini sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan, ketika user memasukkan angka yang tidak tersedia indeksnya, maka nomor kamar tidak valid. Habis itu di sini ada if status kamar, ada tanda serunya. Tanda seru ini maksudnya negasi, misalnya si user ini memasukkan mau check out tapi yang dimasukin kamarnya itu yang udah kosong duluan. Jadi ya langsung terlampir kamar sedang kosong, yang kamar nilainya fast atau lagi kosong. Tapi sedangkan kamar yang isinya udah terisi gitu, maka langsung check out berhasil. Habis itu nama kamar, nomor kamar sekarang sudah kosong gitu. Terus break. Habis itu selanjutnya di sini ada hitung pendapatan bulanan berdasarkan kamar yang terisi. Di sini ada ya plot lagi karena dia membuat desimal. Defaultnya 0 karena anggapannya kamarnya masih kosong gitu. Terus di sini indeks sama dengan 0. Indeks kurang dari max kamar. Max kamar 10 indeksnya. Habis itu pendapatan bulan ini tambah sama dengan harga kamar indeks. Jadi maksudnya ini harga kamar yang disewa tuh berapa, misalnya 1.500.000, berarti pendapatan bulan ini 1.500.000 gitu. Habis itu keluar output pendapatan bulan ini rupiah sekian gitu, pakai fix supaya nggak hexadesimal, set precisionnya 0, pendapatan bulan ini and loop, terus break. Terus yang terakhir ada case 5, jika user sudah menggunakan semua layanan yang ada di menu, terus dia mau keluar dari programnya itu, pilih case 5, terus yang keluar outputnya terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Runningnya nilainya false, biar programnya itu langsung terhenti, terus break. Default out yang pilihan tidak valid ini misalnya seketika bila user tuh memilih angka atau input apalah itu yang tidak tersedia di menu, kan menunya 1-5, barangkali dia milih yang lain gitu, nah maka ya pilihan tidak valid gitu. Terus return 0 untuk mengakhiri program ini. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba run aplikasinya. Nah, saya di sini disuruh memilih menu utama. Misalnya saya mau lihat daftar kamar dulu. Nah, daftar kamarnya terlampir nih tabelnya, harga kamar, nomor status. Terus saya mau nyewa kamar, misalnya kamar indeks 0 atau kamar 1 A1, harganya 1.500.000, isinya kosong masih. Saya sewa, nama saya misalnya Rido. Lama sewa misalnya 1 bulan. Kamar berhasil disewa. Sekarang lihat statistik costnya. Nah itu total kamar 10, kamar terisi 1, kamar kosong 9, persentase hunian 10%. Pendapatan bulan ini jadi 1.500.000 sesuai harga kamarnya. Misalnya saya mau sewa kamar lagi, kamar yang kosong, kamar 10 misalnya. Lama sewanya misalnya 6 bulan supaya dapat diskon. Nah, detail pembayaran sudah berhasil. Kamar C4, penyewa pada Rido, lama sewa 6 bulan, dapat potongan 5%. Sekarang lihat statistik cost, pendapatan bulanannya juga bertambah beserta persentase huniannya.
Baik, saya pikir sampai sana saja penjelasan aplikasi saya kali ini. Terima kasih Bapak sudah menonton sampai habis. Saya Emri Dopadilah izin pamit undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.